Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana dengan NPM 18424020 dari program studi S1 Sains Data Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis prediksi gaji karyawan IT di Indonesia berdasarkan pengalaman kerja dengan studi kasus regresi linier. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Seperti yang kita ketahui, sektor IT di Indonesia itu semakin berkembang, semakin banyak, semakin besar, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia itu membutuhkan model prediksi gaji, yang dimana model prediksi gaji itu sangat penting untuk peningkatan efisiensi pada proses rekrutmen dan penentuan kompensasi. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada penentuan gaji yang adil untuk karyawannya berdasarkan pengalaman kerja. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan analisis statistik mendalam untuk mengetahui korelasi antara pengalaman kerja dan gaji. Nah, makanya di sini kita akan membahasnya secara mendalam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama ada apakah terdapat hubungan linear antara pengalaman kerja dan gaji karyawan IT. Yang kedua ada bagaimana besar pengaruh pengalaman kerja terhadap gaji karyawan IT. Yang ketiga ada bagaimana membangun model regresi linear sederhana untuk memprediksi gaji. Dan yang terakhir, rekomendasi gaji untuk karyawan baru dengan pengalaman kerja 3,5 tahun. Nah, di sini ada metode analisis yang menampilkan ada di sana data yang kita gunakan ada 20 profesional IT di Indonesia datanya, kemudian ada variabel yang menunjukkan pengalaman kerja per tahun sebagai variabel X-nya, kemudian ada gaji IT per bulan sebagai variabel Y-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada teknik analisis yang dimana kita di sini menggunakan 3 teknik analisis. Yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua ada uji korelasi linier, yang ketiga ada regresi linier sederhana. Selanjutnya ada statistika deskriptif yang bisa kita lihat pada slide. Ada 2 variabel, yaitu pengalaman kerja sebagai variabel X, kemudian gaji IT sebagai variabel Y. Nah, bisa kita lihat dari atas, jumlah N kedua variabel sama 20. N itu adalah jumlah indeks dari data, karena ada 20 data. Nah, kemudian di bawahnya ada average, yaitu rata-ratanya. Kita bisa gunakan eh, rumus di Excel average untuk mencarinya. Kemudian di bawahnya ada sum sum xi min average, kemudian dipangkatkan 2, yang hasilnya itu menemukan variansi, kemudian hasil variansi itu menemukan standar deviasi. Nah, kemudian di bawahnya ada min, yaitu jumlah minimum dari indeks, kemudian ada max, jumlah maksimum dari indeks. Nah, kemudian ada median, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, ada range, ada modus. Nah, modus di sini kenapa nol? Karena dari kedua variabel tidak ada angka yang sama, tidak ada eh, bilangan yang sama di sana. Jadi modusnya nol. Nah, itu untuk statistika deskriptif. Kemudian ini ada uji korelasi linier. Eh, Bisa kita lihat di sana ada pengalaman kerja sebagai variabel X, kemudian ada gaji sebagai variabel Y. Langkah pertama di sini kita akan lakukan pencarian rata-rata dari masing-masing variabel dengan cara menggunakan rumus average. Nah, yang akan menghasilkan rata-rata dari variabel X adalah 9,005, kemudian rata-rata dari variabel Y adalah 13,235. Kemudian kita akan mencari em, X min rata-rata dari seluruh data. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Kemudian
Begitu juga dengan variabel Y-nya, kita cari Y min Y rata-ratanya. Nah, kemudian kita kalikan hasil dari X min X rata-rata ini dengan Y min Y rata-rata yang akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian di dua kolom terakhir ini ada hasil pangkat dari X rata-rata dan Y rata-rata. Nah, kemudian kita cari berapa sih total jumlahnya jika dijumlahkan semua dari X min X rata-rata kali Y min Y rata-rata, X min X rata-rata dipangkatkan 2 Y min Y rata-rata dipangkatkan 2 ini. Kita cari jumlahnya. Maka kita gunakan rumus sum di sini yang akan menghasilkan 715.000 sekian, 639.000 sekian, 809.000 sekian yang akan kita masukkan di korelasi persen ini sebagai R-nya. Nah, JKXY ini maksudnya adalah jangkauan kuadrat XY gitu. Jadi JKXY kita ambil dari X min X rata-rata kali Y min Y rata-rata, yaitu 715.000 sekian. Kemudian JKXX kita ambil dari X min X rata-rata pangkatkan 2, yaitu 639.000 sekian. Kemudian JKYY kita ambil dari Y min Y rata-rata dipangkatkan 2, yaitu 809.000 sekian. Nah, kemudian mencari R square dengan cara membagi JKXY dengan akar kuadrat JKXX dikalikan dengan JKXY yang akan menghasilkan 0,994 sekian. Nah, yang mana hasil menunjukkan bahwa variabel X dan Y memiliki korelasi positif sempurna karena hasil dari R square tadi hampir mendekati 1. Nah, di sini ada scatter plotnya, bisa kita lihat. Ada gambar scatter plot yang kita bentuk dari variabel X dan Y tentunya. Nah, yang dimana scatter plot ini arahnya itu sangat positif. Kemudian kekuatannya itu sangat kuat. Ya karena rapatannya itu tidak menyebar. Nah, maka waktu pengalaman kerja memiliki korelasi yang sangat kuat dan searah dengan gaji per bulan. Itu artinya. Kemudian di sini ada regresi linier yang dimana di sini kita bertemu dengan B1 dan BN0 dan JKXY, JKXX lagi yang kita gunakan sebagai untuk mencari BN0-nya. Nah, di sini JKXY kita bagi dengan JKXX untuk mencari B1-nya. Jadi akan menghasilkan 1,12. Kemudian B0. B0 ini sendiri tidak bisa kita temukan jika kita belum mencari B1 tadi. Karena pada rumus B0 ada B1 yang dibutuhkan. Kita harus memasukkan hasil dari B1. Jadi harus menemukan B1 terlebih dahulu sebelum mencari B0. Nah, di sini rumusnya yaitu ya rata-rata dikurangi dengan B1 kemudian dikali dengan X rata-rata yang menghasilkan 3,16. Nah, maka persamaan regresi linier di sini menjadi 3,16 plus 1,12 X. Nah, bisa kita lihat di atas yang hasil dari persamaan itu ada konstanta A yaitu 3,16 juta sebagai gaji awal, gaji dasar. Kemudian ada koefisien B 1,12 juta sebagai peningkatan gaji. Maksudnya itu setiap 1 tahun pengalaman, setiap bertambah 1 tahun pengalaman, maka bertambah juga 1,12 juta. Nah, lanjut di situ ada kita memprediksi gaji untuk pengalaman 3,5 tahun kerja seorang karyawan. Caranya itu adalah
kita mengalihkan hasil persamaan regresi tadi dengan 3,5. Yang di sini bisa kita lihat 3,16 tadi plus 1,12 kali 3,5. 3,5 ini adalah eh, jumlah pengalaman tadi, jumlah pengalaman karyawan tersebut, yang akan menghasilkan 7,08 atau 7,1. Nah, sehingga kesimpulannya di sini adalah karyawan baru dengan pengalaman kerja selama 3,5 tahun akan mendapatkan rekomendasi gaji sebesar 7,1 juta rupiah. Nah, kesimpulannya di sini adalah yang pertama, terdapat hubungan linear positif antara pengalaman kerja dan gaji. Kemudian yang kedua, ada pengaruh pengalaman kerja dan gaji per bulan sangat kuat dan searah. Kemudian model regresi Y rata-rata tadi 3,16 plus 1,12 X valid untuk diprediksi. Nah, yang terakhir, rekomendasi gaji untuk karyawan berpengalaman 3,5 tahun tadi yaitu sebesar 7,1 juta rupiah per bulan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.